Apa kabar rekan bertumbuh dan selamat datang kembali di channel Navigasi Mental dan Emosi. Dengar ini, nasihat untuk berhenti membandingkan diri adalah nasihat paling munafik dan paling berbahaya yang pernah diberikan orang tua kepada generasi kita. Kamu tidak akan pernah merasa cukup jika kamu hidup di bawah ilusi bahwa mengabaikan realita adalah kunci kebahagiaan. Itu bohong besar. Dan kebohongan itulah yang selama ini menjadi akar dari hancurnya kepercayaan dirimu. Titik. Kalau tidak percaya, coba bayangkan ini. Kenalkan Sarah, seorang profesional muda yang setiap kali membuka media sosial, dadanya terasa sesak. Temannya magang di perusahaan impian, kenalannya baru saja meluncurkan bisnis kecil, yang lain sedang keliling dunia. Setiap scroll adalah tusukan kecil pada harga dirinya. Ia mendengar nasihat klise itu. Udah, berhenti bandingkan diri aja, fokus ke dirimu sendiri. Jadi, ia mencobanya. Ia mute akun-akun itu. Ia unfollow, bahkan sempat detox media sosial. Awalnya, lega. Ada kedamaian semu yang menenangkan. Tapi kedamaian itu perlahan berubah menjadi kehampaan. Ia merasa terisolasi, ketinggalan, dan kehilangan arah. Motivasinya anjlok, dunianya nyaman tapi stagnan. Sendirian di dalam gelembung amannya, ia justru merasa makin tidak cukup karena ia berhenti mencari tahu standar cukup itu sebenarnya seperti apa. Jadi, kenapa nasihat yang terdengar begitu bijak itu justru menjadi racun yang membuat Sarah dan mungkin banyak dari kita malah merasa terpuruk? Karena kita salah total dalam mendiagnosa masalahnya rekan bertumbuh. Mitosnya adalah membandingkan diri itu selalu buruk dan harus dihindari. Dan karena membandingkan seringkali terasa menyakitkan, kita lantas membuang semua aspeknya tanpa pikir panjang. Diagnosa sebenarnya adalah ini. Manusia secara genetik terprogram untuk membandingkan. Ini bukan bug di sistem kita yang perlu dihilangkan, melainkan fitur esensial dari otak kita untuk mencari konteks, untuk belajar, dan untuk menentukan posisi kita di dunia. Bayangkan anak kecil belajar berjalan. Ia melihat orang dewasa, ia meniru, ia membandingkan gerakannya dengan standar yang ada. Itu bukan iri, itu adalah proses belajar dan adaptasi. Nenek moyang kita dulu kalau tidak membandingkan cara berburu mereka dengan yang lebih sukses, mereka tidak akan bertahan hidup. Perbandingan adalah cara kerja alami untuk memahami dunia dan diri kita di dalamnya. Masalahnya bukan pada tindakan membandingkan itu sendiri, tapi pada niat di baliknya dan cara kita menafsirkan hasilnya. Perbandingan yang toksik yang hanya berujung pada kenapa dia bisa dan aku tidak, tanpa ada dorongan untuk bertanya, bagaimana caranya aku bisa belajar dari dia, itulah yang memicu iri, kecemasan, dan sabotase diri. Ini adalah saat kita melihat pencapaian orang lain dan langsung melompat ke kesimpulan destruktif. Dia cuma beruntung, atau aku memang tidak akan pernah bisa, tanpa sedikit pun menyelami proses, usaha, atau tantangan di baliknya. Ini adalah perbandingan yang membuatmu lumpuh, bukan bergerak. Tapi berhenti membandingkan sama sekali, itu sama saja dengan membuang peta di tengah hutan belantara. Kamu mungkin merasa aman dan nyaman di tempatmu berpijak saat ini, tapi kamu tidak akan pernah tahu jalan keluar, potensi yang lebih besar, atau bahkan jurang yang harus dihindari. Tanpa titik referensi, tanpa melihat apa yang mungkin dan apa yang dicapai orang lain, kamu akan statis, terlindung dalam ketidaktahuanmu sendiri. Dan itu, rekan bertumbuh, adalah jalan tol tercepat menuju perasaan tidak cukup karena tidak ada pertumbuhan. Ingat, perasaan tidak cukup itu bukan cuma datang dari melihat orang lain lebih baik, tapi seringkali justru datang dari stagnasi, dari rasa tidak bergerak, dari rasa kehilangan arah karena kita menolak untuk melihat apa yang ada di luar gelembung aman kita. Kita butuh peta itu, bukan untuk terobsesi pada rute orang lain, tapi untuk tahu bahwa ada banyak jalan dan beberapa mungkin lebih efisien atau lebih cocok untukmu. Nah, kalau kita sudah sepakat bahwa stagnasi dan perasaan tidak cukup itu adalah musuh yang nyata, maka cukup dengan diagnosa. Karena jujur saja,
Berapa lama lagi kita mau berputar-putar dalam analisis dan refleksi tanpa tindakan? Cukup, sekarang saatnya membuka protokol tempur. Ini bukan tentang afirmasi kosong yang hanya membuatmu merasa nyaman sesaat. Ini adalah 3 alat praktis, konkret dan teruji yang harus ada dalam kotak perkakas mentalmu. Pertama, ubah lensa menjadi iri, menjadi intelijen kompetitif. Berhenti bertanya, kenapa dia bisa, aku tidak? Itu bukan pertanyaan. Itu adalah ratapan seorang korban yang sibuk mencari pembenaran untuk diam di tempat. Ganti dengan pertanyaan seorang strategis. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Langkah-langkah apa yang dia ambil? Apa proses yang bisa aku pelajari dari strateginya? Misalnya, jika kamu melihat seseorang sukses di YouTube, jangan cuma bilang, enak ya dia banyak subscriber. Tanya, konten seperti apa yang dia buat? Bagaimana dia berinteraksi dengan penonton? Tools apa yang dia pakai? Lihat kesuksesan orang lain sebagai data, bukan sebagai ancaman. Ini adalah peta jalan, bukan cermin yang memantulkan kekuranganmu. Alat praktisnya, buat jurnal analisis benchmark. Pilih satu orang yang kamu kagumi, bukan karena hasilnya tapi karena prosesnya. Tulis 3 hal yang membuat mereka unggul, mungkin konsistensinya, keahlian komunikasinya, atau risetnya yang mendalam, dan kemudian ini yang paling penting. Tulis 3 langkah konkret yang bisa dan akan kamu adaptasi ke jalanmu sendiri. Misalnya, oke, dia posting setiap hari Senin. Aku akan mulai posting setiap Senin juga meskipun cuma video pendek. Jadikan itu aksi, bukan sekedar pengamatan. Kedua, kalibrasi tolok ukurmu. Jangan bandingkan dirimu yang baru lulus kuliah atau baru memulai bisnis dengan Elon Musk yang sudah puluhan tahun berdarah-darah membangun kerajaan. Itu bukan hanya konyol, itu adalah tindakan sabotase diri yang paling efektif. Kamu sedang membandingkan bab 1 bukumu dengan bagian epilog buku orang lain. Itu tidak adil dan hanya akan memicu perasaan tidak cukup yang tak berujung. Pilih panutan yang realistis, yang mungkin 2 atau 3 langkah di depanmu. Mereka adalah penunjuk arah yang bisa kamu jangkau, bukan standar mutlak yang mustahil. Fokuslah pada peningkatan 1% setiap hari yang terinspirasi dari etos kerja mereka, bukan meniru hasil akhir mereka. Jika panutanmu adalah seorang penulis yang produktif, jangan langsung targetkan novel setebal 500 halaman. Mulailah dengan meniru kebiasaan mereka. Oke, dia menulis 500 kata setiap pagi. Aku akan mulai dengan 50 kata setiap pagi. Ini tentang meniru kebiasaan yang membangun, bukan meniru gunung yang sudah mereka daki. Ketiga, tentukan arena pertempuranmu. Berhenti membandingkan apel dengan jeruk. Kamu tidak bisa bersaing menjadi ikan terbaik di darat atau burung tercepat di bawah air. Sadari apa kekuatan unikmu, unique selling propositionmu. Di mana keunggulanmu yang alami? Apakah kamu seorang storyteller yang hebat, seorang analis yang detail, atau mungkin kamu punya empati yang luar biasa? Buat daftar 3-5 keunggulan unikku yang benar-benar kamu rasakan. Lalu cari lingkungan yang menghargai kekuatan itu, bukan yang memaksakan kamu menjadi orang lain. Jika kamu seorang pemikir analitis yang suka memecahkan masalah kompleks, jangan memaksakan diri di lingkungan yang hanya menghargai karisma dan interaksi sosial dangkal. Carilah lingkungan di mana analisismu dihargai, di mana kamu bisa bersinar dengan keunikanmu. Ini bukan tentang menghindari tantangan, ini tentang memilih medan perang di mana kamu punya peluang terbaik untuk menang dan tumbuh, bukan hanya bertahan hidup. Ini tentang strategi, bukan tentang menghindar. Jadi, mari kita simpulkan. Berhenti membandingkan bukanlah solusi untuk rasa tidak amanmu. Itu adalah resep pasti untuk stagnasi dan kehampaan. Perbandingan yang cerdas dan strategis adalah alat paling ampuh untuk memicu ambisi dan pertumbuhan. Mulai sekarang, tanamkan pola pikir baru ini. Aku membandingkan bukan untuk merasa kecil, tapi untuk belajar dan menjadi lebih besar. Dan merasa cukup bukanlah tentang diam di tempat, tapi tentang terus berevolusi. Jadi, ini misimu, rekan bertumbuh. Pilih satu orang atau satu akun yang selama ini membuatmu insecure. Alih-alih menghindar, analisis. Apa 3 hal spesifik yang bisa kamu pelajari dari mereka?
Lalu, dalam 48 jam ke depan, ambil satu langkah kecil untuk menerapkan pelajaran itu. Jangan takut melihat rumput tetangga. Takutlah jika kamu terlalu buta untuk melihat apa yang bisa kamu tanam di kebunmu sendiri.